البداية قبل البداية ابتداء قبل الابتداء أحييكم تحية إسلامية تحية من عند الله وتحية من أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وقال تعالى الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hadirin yang dirahmati Allah beserta Dewan Juri yang terhormat dan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT. Ilmunya sangat luas yang apabila diibaratkan langit-langit sebagai kertasnya, lautan sebagai tintanya, dan ranting-ranting pohon sebagai penanya, maka tidak akan cukup, tidak akan mampu untuk menuliskan betapa besarnya dan luasnya kalimah Allah SWT. Kemudian selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mencabut rumput-rumput kezaliman dan menggantinya dengan menebar benih-benih keislaman yang dapat kita rasakan manfaatnya hingga saat ini. Hadirin sekalian dan saudara-saudara sekalian, perkenalkan nama saya Arkan Nova Zaidan dan di sini saya akan memulai sebuah pidato yang berjudul sebagai berkarya dan kesadaran dan beriman dengan akal. Biarkan saya memulai dengan sebuah analogi sederhana, saudara-saudara. Kita hidup di zaman dan era di mana jawaban mengalir lebih cepat daripada pertanyaan. Kita bertanya kepada artificial intelligence, kemudian beberapa detik kemudian alat itu menjawab. Namun biarkan saya bertanya sebuah pertanyaan kecil, saudara-saudara. Apakah ketika itu terjadi, ketika itu apakah kita berpikir atau hanya sekedar menerima jawaban? Maka ingatlah bahwa Allah SWT telah berfirman dalam wahyu pertamanya yang pertama kali diturunkan kepada hambanya, Iqra. Dalam Quran surat Alaq, Allah SWT tidak memerintahkan pertama kali untuk mencari harta ataupun mencari kekuasaan ataupun mencari pengikut, namun adalah intelektualitas, saudara-saudara. Inilah nilai sebenarnya dari Iqra. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Alaq ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Inilah dasar dan fondasi intelektualitas dalam Islam, saudara-saudara. Maka saudara-saudara sekalian, faktanya adalah bahwasanya sekarang kita hidup di zaman di mana kita banjir informasi namun kekeringan refleksi. Kita menyebarkan berita tanpa tabayun, kita menyebarkan opini tanpa adanya verifikasi, dan kita merasa tahu padahal sejatinya kita belum memahami. Padahal Allah SWT telah memperingatkan dan mengingatkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu seorang yang fasik membawakan berita yang penting, maka telitilah. Inilah tabayun, saudara-saudara, sebuah alat dan dasar serta asas dari berpikir kritis. Maka kita tahu bahwasanya berpikir kritis bukanlah produk dari barat, namun ia adalah produk dan bagian dari wahyu Allah SWT. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta apabila ia menceritakan segala sesuatu yang ia dengar. Maka dari sini kita juga paham bahwasanya kita menyebarkan suatu berita, kita menyebarkan opini, kita memberitakan berita yang baru saja kita dengar tanpa adanya verifikasi adalah sebuah bencana moral. Ingatlah saudara-saudara, AI bukanlah musuh kita, namun ia adalah alat untuk menunjang kontribusi kita. Mari kita belajar dari Ibnu Khaldun yang hidup di abad ke-14. Tanpa ada mesin pencari, tanpa ada teknologi canggih, namun dia membuktikan bahwasanya dia mampu menganalisis peradaban, menganalisis zaman dengan metodologi kritis yang mempertanyakan apakah ini logis, apakah ini benar, dan apakah ini baik untuk umat atau tidak. Dia mempertanyakan kausalitas, dia mempertanyakan rasionalitas, dia mempertanyakan dengan logika. Kita juga punya pemikir Islam hebat yang pernah dimiliki Islam sepanjang sejarah, Imam Al-Ghazali. Kita belajar bahwa Imam Al-Ghazali yang pernah mengalami krisis intelektualitas
di tempat yang seperti itu, ia sadar bahwasanya keyakinan bukanlah warisan, tapi ia meneliti, ia belajar, ia mengkaji, dan ia menguji. Maka ia mendapatkan sebuah keyakinan yang kokoh dengan dasar ilmu dan dengan dasar keyakinan. Maka dari situ kita tahu bahwasanya artinya iman yang kita miliki bukanlah iman yang abal-abal, saudara-saudara, namun iman yang merupakan hasil dari penempaan pengetahuan dan pemikiran yang mendalam. Namun kita mendapatkan sebuah fenomena unik, saudara-saudara, bahwasanya sekarang kita mengalami tantangan baru. Kita tahu artificial intelligence semakin berkembang. AI dapat menyelesaikan tugas, AI dapat menganalisis data, AI juga dapat mempermudah kehidupan manusia. Namun faktanya ada satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa AI tidak memiliki takwa dan tidak memiliki kebijaksanaan moral yang hanya bisa dimiliki oleh kita sebagai manusia. Maka dari situ kita tahu bahwasanya apabila kita menjadi pasif, maka kita akan terbelakang. Namun apabila kita bisa berpikir kritis, kita akan memimpin. Al-Khwarizmi yang meletakkan salah satu dasar dari pengembangan kecerdasan buatan, salah satu jantungnya kecerdasan buatan, menandakan bahwasanya Islam pernah memimpin peradaban dunia dengan kesatuan dan integrasi antara ilmu dan akhlak. Maka dari situ kita tahu, kita bisa memilih apakah kita ingin menjadi rakyat dan bangsa yang mampu menjadi contoh, yang mampu menjadi pemimpin, atau hanya sekedar yang keras ketikanya namun kosong maknanya. Maka ingatlah sekalian saudara-saudara, bahwasanya yang paling penting adalah iman kepada Allah SWT di atas semua itu. Berpikir kritis berarti adalah berpikir yang mana bertanya sebelum percaya, yang mana berpikir sebelum bertindak, yang mana memahami dan merenung sebelum bereaksi. Maka saudara-saudara, saya ingatkan saya lagi, bahwasanya di atas semua itu iman kepada Allah SWT ada hal yang utama. Apabila dahulu Al-Alaq ayat 1, Iqra menjadi semangat dan spirit yang pertama, maka sekarang kita tahu bahwasanya tugas kita pada zaman sekarang adalah untuk membaca zaman dengan intelektualitas dan dengan ketajaman, serta dengan akhlak dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya keunggulan dari generasi Islam atau generasi Islam yang unggul bukan hanya sekedar generasi Islam yang melek teknologi, namun juga generasi pemuda Islam yang mampu beriman dengan akal dan berkarya dengan kesadaran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.